Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Walhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa ngeriung ngumpul ngaos ngaji ning Masjid Jaminul Huda Sukaslamet atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini sampai pada awal tahun 2023 kita masih bisa menjalankan program ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, dalam rangka memperbaiki diri, terutama untuk kita semua, wabil khusus kanggo generasi penerus umat Islam, khususnya pemuda dan pemudi Islam atau pemuda-pemudi masjid sing masih terus bisa ngerameaken ngisi kegiatan ning masjid. Sholawat dan salam marilah kita sama-sama limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluargane, sahabate, lan uga para pengikut, dari mulai pengikut beliau pada masanya sampai umat akhir zaman yang pada hari ini kita merupakan bagian dari umat akhir zaman. Kita bagian dari generasi akhir zaman. Kita adalah bagian dari umat yang pasti besok atau lusa akan terjadi hari akhir atau hari kiamat. Maka dari itu, kiranya lewat kegiatan ini, marilah kita selalu memperbaiki kualitas kita. Sing waktu tahun mau masih akeh blesake, tahun kin kira-kira sing baguse akeh. Karena karena manusia bisa adoh sing arane kesalahan, kealfaan, al insanu makhalul khata'i wan nisyan, bahwa manusiaku bisa lepas saking salah lan luput. Artinya dosa-dosa itu memang ketika kita tidak sengaja membuat dosa pun memang fitrah manusia seringkali berbuat kesalahan, tentunya kesalahan yang tidak disengaja atau yang tidak diniatkan untuk berbuat salah, karena itu sudah menjadi bagian fitrah manusia. Yang saya hormati jajaran DKM Masjid Jaminul Huda Sukaslamet beserta seluruh jamaah ibadah sholat maghrib yang alhamdulillah masih dipai kekuatan kanggo sholat berjamaah, baik itu jamaah laki-laki maupun perempuan, sehingga tentu dengan kesempatan kita terus meluangkan waktu kanggo nglakoni sembahyang berjamaah, bagian upaya kita untuk menjadi bagian daripada umat muslim sing berkualitas, bagian dari ngembul karo wong santri, ngembul karo wong bener. Sudah sering saya sampaikan bahwa ketika kita dodok karo wong dagang lenga, mambu lenga. Ketika kita dodok karo wong dagang pindang, mambu amis. Ketika kita dodok karo wong santri, insyaallah maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang-orang yang soleh, wong-wong sing soleh.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 360 hari yang lalu kita sudah lewati dan sekarang kita sudah masuk pada tahun 2023. Praktis sekitar kurang lebih 10 hari kemarin kita masuk ke tahun 2023. Artinya apa? Meninggalkan 1 tahun yang lalu berarti kita telah bertambah usia. Akan tetapi juga bertambahnya usia kita juga berakibat pada menguranginya jatah hidup untuk kita. Berkurangnya jatah hidup untuk kita. Maka sebuah keniscayaan setiap makhluk yang diciptakan kenang Gusti Allah semuanya fanah, tidak ada yang kekal. Baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Karena termasuk langit dan bumi seisinya, yakni fanah. Ada masa kontraknya, ada masa batas waktunya, ada masa kedaluarsanya, ada masa aktifnya. Ini berlaku untuk makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali memang Allah itu sendiri yang kekal, tidak bisa dan tidak mungkin mati. Karena Allah Maha Hidup. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini tentu konsekuensi urip itu ana resiko. Apa sih resikone wong urip? Resikone wong urip adalah pasti mati akan mempertanggungjawabkan apa selama yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan dia. Tidak memandang gender apapun. Miskin sama akan dipertanyakan juga. Kaya apalagi. Tua apalagi yang usianya banyak. Maka sepanjang dia hidup di dunia maka dia akan pertanyakan, Allah akan mempertanyakan untuk apa hidupnya. Jabatan dan lain sebagainya. Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban tergantung siapa yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tapi pada dasarnya Gusti Allah ngupai kesempatanku sama. Ngupai batas waktu hidup ya sama, akan adil. Sing waktu uripe sampai dengan 100 tahun tidak meninggal dunia, maka Allah pun akan memintai selama dia hidup 100 tahun itu untuk apa. Bahkan yang ketika hidup di dunianya bergelimangan harta ataupun memang tidak memiliki apa-apa, tetap sama resikonya akan Allah dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisabr. Jadi jental-jentul gah senajan kita ki beli metu sing umah, senajan kita ki beli duwe apa-apa, maka tetap jentule kita, jentule sira-siraan, jentule kabeh, ya tentu dijaluki tanggung jawab penang Gusti Allah. Jangankan 1 hari, 1 menit pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, apa kaitannya dengan narasi yang sudah saya sampaikan tadi? Jare Kanjeng Nabi Muhammad ngomong, "Man syai'i yuwaddi'u fil mizan atqulu min khasyyanil khalqi wa inna sahiba husnil khulqi
yablughu bihi daraja sahibis shaumi wassolati. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang-orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Jadi menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sing diriwayataken kenang Abu Darda, yang paling tinggi derajat kita umat muslim, yang nanti akan berat timbangannya manakala kita menghadapi pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita dipanggil kenang Gusti Allah, "Hei si anu," maka yang paling berat timbangannya adalah akhlak kang bagus atau akhlakul karimah, akhlak sing mulia, akhlak sing bagus. Gusti Allah beli takon, pintere sepira? Beli. Gusti Allah beli takon, duitnya akeh atau beli? Gusti Allah juga tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda manakala berapa banyak Anda sudah menginvestasikan atau bersedekah. Hitungannya besar atau kecil, tetap timbangannya adalah keikhlasan. Tetapi berbicara akhlakul karimah adalah salah satu amalan yang nanti kelak di kemudian hari akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Apa urgensinya ketika kita misalnya wong pinter tapi gawe wong blenger? Pinter terus kemudian gawe wong sejen sering mengkel. Wong sugih misalnya gawe wong sejen paraati dan lain sebagainya. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ukurannya justru bukan ukuran apa sing wis dipae kenang Gusti Allah. Bukan. Nah, fasilitas misalnya ana sing sugih nang maret karena sudah menjadi fitrah. Sunatullahnya demikian. Allah ini menciptakan alam dunia dan seisinya itu dengan segala perimbangannya. Salah satu perimbangannya adalah ketika ning dunia ki ana wong sugih, ana wong duwe. Ana wong kang uripe ning tengah-tengah, engko sugih, engko melarat, engko duwe, engko beli anak. Anak maning wong susah. Semua itu terjadi supaya siklus atau sunatullah di dunia ini berjalan dengan baik. Nah, saudara bayangkan misalnya kalau kita ini dipenuhi dengan orang kaya semua. Ya, tentu pekerjaan-pekerjaan yang orang kaya tidak ada yang mengerjakan. Begitupun sebaliknya, kalau semuanya miskin, maka tidak berjalan kehidupan, rame. In butuh kabeh. Maka bagian dari sunatullah, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala macam bentuk di dunia ini, ya dengan perimbangannya. Contoh siklus alam misalnya, anak kodok, tikus, anak ular. Ya kayak siklus biologi. Semuanya rantai, mata rantai. Anak lahir, anak mati. Ya, bayangkan saudara-saudara sekalian kalau melahir terus tanpa ada proses kematian, maka yang terjadi ya penuh muka bumi ini. Sesek berjubel. Angka kelahiran banyak, juga angka kematian banyak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya konsekuensinya adalah manakala kita diberikan kesempatan di dunia ini kenang Gusti Allah, yakni besok atau lusa ketika takdir menjemput kita, ya tentu yang akan bertanyakan pertama kali adalah sudah
kita menjalankan perintah Allah dan berupaya tidak kita menjauhkan larangannya. Nah, kita evaluasi dari yang sudah kita tinggalkan tahun kemarin, misalnya masih banyak kekurangan di sana sini, masih akeh waktu sing kebuang, masih akeh kanggo dolanan, masih akeh kanggo kemaksiatan, maka kita mencoba di tahun ini, di tahun 2023 ini, kita coba untuk memanage waktu kita. Setidak-tidaknya ketika kita merencanakan sesuatu dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan nyampe pada titik kita berupaya. Dari mana kita tahu kita berupaya? Kita rencanakan dulu. Termasuk rutinitas Anda sehari-hari, termasuk ibadah kita sehari-hari. Estimasi misalnya di tahun kemarin kita masih akeh nglawani wong tua, tahun kin meneng. Wis bicara wong tua arepan nyewot, arepan beli. Ya kita bisa kudu kira-kira bisa ngadepi supaya wong tua aja nyewot. Ya, terus-menerus kita perbaiki itu. Karena dengan orang tua pun termasuk bagian daripada akhlak mulia. Nah, dengan teman, dengan kerabat, dengan saudara, dengan adik-adik kita, dengan kakak kita, dengan lingkungan kita, dengan di sekolah kita, guru-guru kita, itu kita evaluasi. Yuk dievaluasi titik-titik. Supaya apa? Supaya nanti di tahun ini tentu ketika kita sudah ada gambaran apa yang harus kita evaluasi, sing kudu diperbaiki, catatan-catatan kemarin yang memang kita ini masih banyak kekurangan, maka tahun ini berupaya untuk kita lengkapi kekurangan-kekurangannya sehingga tahun-tahun ke depan sedikit demi sedikit maka kekurangan-kekurangan kita akan tertutupi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari akhlakul karimah, manakala kita selalu memperbaiki amal-amaliyah kita sing wis dilewati dan merencanakan amaliyah kita sing durung dilewati. Wis ya. Pertama, manakala kita ingin salah satu akhlak yang mesti kita perbaiki adalah disiplin untuk memperbaiki diri kita. Nah, ini di awal tahun ini kiranya tepat untuk kita coba untuk mengoreksi supaya kesananya kita mengurangi kesalahan-kesalahan yang sudah-sudah. Salah satu hadis Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad diutus kenang Gusti Allah manakala beliau diutus untuk memperbaiki akhlakul karimah. Kedua, apa sih urgensinya kanggo menjaga akhlak kita, adab kita? Pertama, akhlak untuk memperbaiki diri sendiri. Kedua, akhlak kita untuk memberikan contoh ke lingkungan keluarga. Harus bisa jadi motor di dalam keluarga. Kudu bisa jadi motor, maksudnya contoh sing baik. Kudu bisa ngupai dorongan sing baik. Lamun wong tua, priwe carane kita sebagai orang tua bisa menciptakan generasi yang soleh. Priwen carane kita kudu bisa
bimbing atau ngajarakan anak sing soleh, mulai disiplin pokon ibadah, pokon belajar, nafkah dan lain-lainnya. Pertama, akhlak, bagian dari akhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bagus-bagus awak dhewe, ngoreksi awak dhewe. Nomor loro, kudu bisa ngupai dorongan kanggo gawe kebaikan ning lingkungan keluarga. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita semua. Terutama Anda semua yang ada di sini. Karena Anda semua yang ada di sini, hari ini kita berbicara mengenai bagaimana kita menciptakan lingkungan keluarga yang bagus, yang sehat. Itu diawali dari kita. Diawiti sing kita-kitaan, diawiti sing sira-siraan. Yang terkecil saja dulu misalnya. Kalau kita ini anak tertua, paling tidak kita bisa memberikan contoh ke adik-adik kita, ponakan-ponakan. Yang terkecil aja dulu, nggak usah kita terlalu muluk, kudu wong tua nurut dan lain-lain, tidak usah. Yang terkecil ada dulu. Sing nomor 3, bagian dari akhlakul karimah, bagian daripada berbuat kebaikan, suri teladan sing bagus, yakni selalu gawe atau selalu gawe kebagusan, dorong gawe kebagusan kanggo lingkungane. Ning lingkungan sekolah. Ya kalau Anda masih pelajar ya tentu di lingkungan sekolah kira-kira menjadi magnet buat teman-teman Anda untuk berbuat baik. Aja justru sebaliknya. Di lingkungan sekolah ngompor-ngompori bature okon bolos. Ayo cah bolos. Mumpung anune si anu laka. Guru lagi lenger. Itu enggak bagus. Itu salah satu kebalikan dari itu. Di lingkungan rumah misalnya, ya tentu kita berupaya untuk berbuat baik ke tetangga, saudara. Nah, minimal aja gawe berisik tangga. Nah, misalnya kalau tetangga, kita ki lamun nyetel tip kenceng-kenceng wis lagune lagu sing ora dingerti nang wong sejen misalnya. Nyetel kenceng, wong sejen durung tentu seneng. Gawe lebih bagus karo tangga. Masalah selokan misalnya, kecil-kecil kan masalah selokan. Masalah selokan, kita kimampet. Ya dibagusi. Selokannya dibeneri. Ketika selokannya kita dibeneri, ya insya Allah tangga ketiruan. Udah baca tening tangga misalnya kok gak tiruan. Dari kesemuanya itu, Gusti Allah ngupai dispensasi. Gusti Allah menurut Kanjeng Nabi Muhammad berdasarkan hadis sing sudah disampaikan tadi, maka timbangan kelak di yaumul akhir itu yang paling berat timbangannya manakala orang tersebut memiliki akhlakul karimah. Akhlak sing bagus, kira-kira kedelengannya nyenengaken, murah senyum, disiplin ibadah, usaha. Ya tergantung kita ini berada di mana. Kalau kita hidupnya di lingkungan sekolah, ya bagaimana kita mencontohkan ke teman-teman pelajar yang lainnya supaya selalu berbuat yang bagus. Begitupun seterusnya, sampai tadi kebalikannya. Laka guru cah ngumpul, bolos yuk. Nah ini sudah berlawanan, memberikan pengaruh yang tidak bagus. Ya kalau bisa di rumah ataupun di lingkungan sekolah, ya tentu
Kita harus memberikan contoh yang bagus. Langkah guru, yuk ke kegiatan apa? Yuk untuk ngisi kegiatan apa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai di sini kita juga berarti paham bahwa apalah artinya manakala ilmu yang banyak, harta yang melimpah, wajah tampan, cantik, dan semuanya sehat, manakala akhlak karimah kita rendah, maka di mata Allah tidak akan ada apa-apanya. Orang dianggap-anggap acan. Ning mata Gusti Allah, maka tidak akan ada timbangannya. Dimanapun berada, saudara-saudara sekalian, hendaknya kita mengutamakan perilaku kita, kesopanan kita, akhlak kita, ibadah kita. Nah, itu ya, karena yang akan menggiring kita selamat atau tidak ya itu nanti. Priwe si akhlak sing bener ya, kari tinggal kita buka contoh-contoh yang disampaikan kanjeng Nabi Muhammad. Senajana akeh ibadahnya, tetapi ketika akhlaknya lebih bagus, dia selalu gawe dosa, selalu gawe salah. Ning mata Gusti Allah. Nah, maka sing paling penting adalah dalam kesempatan kali ini, khususnya kanggo ngisi tahun 2023 ke sana, ya ayo kita mulai perbaiki maning di konsep. Yang ini sudah bagus, kita lanjutkan. Yang jelek ditinggalkan. Kalau memang kita disiplin ibadahnya tahun kemarin masih kurang, ya tahun ini kita perbanyak ibadahnya. Dengan cara apa? Ya tentu salah satu konsep bahwa kita harus selalu bergaul dengan wong-wong kang soleh atau wong kang alim. Ya karena memang kebiasaan itu akan didapat dari sekerumunan dan sekumpulan orang. Nah, maka insya Allah selama kita masih yang gerada-geruduk ning masjid, gerada-geruduk ning tempat pengajian, gerada-geruduk ning tempat ngaji, gerada-geruduk tempat-tempat sing bener, maka insya Allah kita terpelihara. Kenapa? Wis contoh makanan baik. Salah satu contoh, kenapa pakaian terkadang identik dengan kepribadian? Ya salah satunya begitu. Kita nggak mungkin, misalnya kalau dari rumah sudah pakai baju koko, pakai kopiah, terus kemudian di tempat kemaksiatan kan nggak mungkin. Labas kecuali memang mau niat. Mau niat sing omah kita harapan mangkat kayak maksiat, harapan nonton misalnya kan. Saking dolina wong tua, sing omah mangkat mau kupluk, tekan dalan diucali, dirawati ning guri omah. Tapi ketika niat itu dari rumah mau ke masjid, menggunakan pakaian santri ya, tentu kita ya paling beli lamun arep bae maksiat gah isin kenang pakaian. Oh. Isin kenang kopiah. Al khaya minal iman, pada baik isin gah bagian dari iman. Manakala kita ini masih ana dua rasa isin, ya berarti masih dua iman. Isin apa? Isin gawe beli bagus. Manakala kita ki isin lamun gawe beli bagus isin ning wong. Ya di apa? Konku memang bagian daripada keimanan. Angot maning lamunan kita ya beli dua isin. Maksiat ongkong bae beli isin ning sapa-sapa, jeber-jeber bae. Maka
dari Kanjeng Nabi, isin kah bagian daripada iman ning Gusti Allah. Makane barometer pribadi kita ya seblibiane kita duwe rasa isin ketika manakala kita gawe maksiat. Titik-titik lah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kajian fikih kita dan kita akan sedikit belajar tentang kaifiyah ibadah. Ya belajarlah bareng-bareng mengkaji karena lamunan ya terus terang saja termasuk saya juga kalau tidak seperti ini juga kadang malas ngaji-ngaji mani. Bahkan lebih sering mendadak dawarapan buka handphone, ingat-ingat kadang-kadang sering kono. Ya, mudah-mudahan upaya kita kanggo belajar, upaya kita kanggo ibadah, upaya kita kanggo memperbaiki diri kita, upaya kanggo memperbaiki kualitas kita, upaya kanggo terus-menerus kita kegawe kebagusan. Ya walaupun memang dalam keadaan terpaksa karena memang dadak dibutuhkan, ya insyaallah itu pun bagian dari upaya. Maka selama kita ini masih duwe kesempatan, masih duwe waktu kanggo memperbaiki diri kita, aja sampai Gusti Allah wis ngundang kita, ya maka perbaiki apa yang masih tersisa sing kurang bagus ya dibagusi. Maka insyaallah selama kita masih punya keinginan ke sana, niat lillahi ta'ala, niatnya begaus ibadah apa maning nglakonane. Wis tah bisa. Wis sedurunge sok bokat ana sing takon-takon mriki. Bokat ana sing takon. Sebelumnya kita lanjut berikutnya. Pertama, bagian dari akhlakul karimah ning Gusti Allah manakala kulaki terus introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri supaya dadi wong kang sae. Nomor lorone bisa menciptakan lingkungan keluarga sing bagus. Wong sing selalu gawe kebagusan ning lingkungan keluargane sehingga bisa dari contoh ning keluarga. Lamun kita sebagai kepala rumah tangga ya tentu jadi contoh kanggo anak, istri dan kerabat-kerabat yang lainnya. Yang nomor 3, manakala kita mampu memberikan kontribusi, manakala kita mampu memberikan warna, manakala kita mampu ngupai pikiran sing positif, perilaku sing positif ning lingkungan masing-masing atau ning lingkungan di mana kita tinggal, maka insyaallah jariah Anda semua akan dihitung oleh Allah sebagai akhlakul karimah. Sing nomor 4, apa sih akhlak Rasulullah atau timbangan kang sae sing bagus manakala kita ki menemui Gusti Allah urip ning alam dunia? Nomor 4 sodako jariyah. Idza matal insanu qata'a amalu illa min thalathi min sodaqatin jariyah wa ilmin yuntafiqu wa waladin sholih yad'u. Lamun anak wong sing ninggal dunia, maka
seluruh amal perbuatannya terputus kecuali telung perkara. Yaiku sedekah jariyah ku ana telung perkara. Pertama sedekah jariyah, sedekah ilmu, lan wong sing duwe anak kang soleh. Nomor 4, manakala akhlakul karimah ning matai Gusti Allah atau kualitas uripe kita ning matai Gusti Allah sing bagus, manakala kita duwe amalan jariyah ya sing duwe duit sedekahkan sebagian harta kanggo jihad fisabilillah. Apa sih jihad fisabilillah? Ya kanggo kepentingan anak yatim, kepentingan pembangunan masjid, kepentingan perjuangan wong Islam, dan kepentingan sejenis yang mengarah ke kebagusan. Nomor loro, ilmune ditularakan. Apa sih ilmu sing tularakan? Ya seduene lamun bisa abatasa ya jadirawati bae minimal nguruk adik kita. Nguruk adine sira. Diuruk. Lamun wis ngaji ya derganing Pak Ustad ya bakani mau kon deres. Ya padus pisan karena ini bagian dari kewajiban. Amalan baik juga bagian dari ibadah. Ya minimal setiap adine sira misalnya kah anak PR ya didampingi ataupun memang ngetes ngaji ndres lamun ndres ketika ora lagi orang ngaji kok ndres ing omah. Likudu dadi guru kah ya pada baik, likudu dadi Pak Ustad ya pada baik manakala ilmu itu disampaikan, manakala ilmu yang kita miliki walaupun setitik-titiknya ikro misalnya ya disampaikan, diurukakan, ditularakan, insya Allah dibakal antok. Langkah sejarah guru entok ilmu terus apa rane ngajar bocah ngaji terus kentokan ilmu lah sejarah. Karena apa ya guru kembali belajar pada. Sing kelima yaiku berbagi amalan sing akeh manfaate kanggo umat. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amali wa hasanatin ba'da mautihi ilman alama. Sungguh yang didapati oleh orang yang beriman dari amal soleh dan kebaikan yang ia lakukan setelah mati adalah siji, dua ilmu kudu disebarkan, loro anak sing ninggalakan anak sing soleh, nomor telu ngwarisaken Al-Quran, warisakan bacaan-bacaan Quran. Ya maukah bagian daripada ngajaraken ngadine sira, ning wong tuane sira, ning dulur-dulur sira ya coba wuruken walaupun cuma mendampingi setitik-titik kan dampingi mau kan dampingi deres dan lain-lain. Nomor papate ya termasuk kita kontribusi bangun masjid, terus lan sebagai. Nah, maka ketika kita melaksanakan 1 dari 5 yang sudah saya sebutkan tadi, maka insya Allah apa yang kita laksanakan oleh kowe kanggo kadiran ning arepane Gusti Allah. Mantola umruhu wa hasanu amaluh. Sing paling bagus, sing dawa umure, sing akeh amale. Sing paling bagus
manakala manusiaku sing dawa umure lan sing akeh amale. Tetapi dengan catatan mau 1, 2, 3 tadi ya tentu kita laksanakan. Sampai di sini barangkali pertemuan kita pada kali ini. Mari kita selalu memperbaiki diri kita untuk menyempurnakan ibadah dan akhlakul karimah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.